Oke. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya sekarang sedang berada di depan gardu. Kemudian saya sedang bersama dengan, boleh perkenalkan Pak, lagi pekerjaan apa? Ya, baik. Kami dari PT Power Jaya Nusantara sedang menyelesaikan proyek pekerjaan trafo dan kubikel tambah daya listrik PLN di Rumah Sakit Bakti Wisata Banyuwangi. Baik ya, saya jelaskan apa saja yang ada di sini. Yang pertama gardu PLN ya, paling kanan, kemudian di tengah itu gardu pelanggan, kemudian gardu genset. Mari kita lihat. Ya baik kawan-kawan ya, dari gardu PLN tadi nanti ada kabel 20 kV masuk ke panel sebelah kanan ini. Jadi ini panel incoming 20 kV Schneider tipe IN. Kemudian di sini ada panel outgoing 20 kV Schneider tipe DM1A. Kemudian dari panel outgoing ini akan lari keluar ada kabel 20 kV N2 XSY masuk ke perinternya trafo ini. Kemudian ini adalah trafo 630 kVA yang merubah tegangan dari 20 kV ke 380 volt yang kemudian akan dikirimkan ke panel ATS LVMDP. Jadi untuk yang sisi sekunder ini sudah 380 volt. Baik, saya akan menjelaskan untuk operasional kubikel incoming dan outgoing. Jadi kita amati dulu ya. Ini simbol bahwa di sini menunjukkan ada koneksi kabel 20 kV dari PLN. Kalau kita analisa di sini ada LBS dan BS. Kemudian ini busbarnya kubikel. Antara incoming dan outgoing ini sudah dikoneksi menjadi satu. Jadi ini busbar menunjukkan busbarnya incoming dan outgoing. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini posisi LBS, sekarang posisi open. Nanti kalau ini lurus, berarti sudah close. Nah, begitupun juga dengan sisi outgoing kubikel DM1A. Posisi untuk LBS sekarang di posisi grounding. Kalau seperti ini. Nah, kemudian jadi DS-nya masih 0. Kemudian ini posisi CB. Posisi CB sekarang posisi menunjukkan posisi 0 atau posisi open. Kalau ini close, nanti ini harus posisi 1. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekkan pengoperasian dari incoming sampai outgoing. Ini posisi sekarang LBS posisi 0 atau bebas. Berarti kita harus nanti masukkan LBS-nya ditutup, kita rubah menjadi 1. Yang ini menunjukkan bahwa ini operasional untuk grounding. Kalau posisi kita arah ke jarum searah jarum jam, maka berarti kita meng-close grounding. Kalau kita posisikan berlawanan dengan jarum jam atau posisi 0, berarti kita akan meng-open grounding. Begitupun juga dengan ini posisi LBS. Kalau kita putar ke kanan, berarti kita close LBS. Kalau putar ke kiri berarti open LBS. Dan ini berarti posisi sekarang LBS-nya posisi 0. Kita akan
meng-close LBS, berarti posisi nanti di LBS-nya kita putar ke kanan. Nah, ini berarti LBS sudah posisi close. Jadi nanti kalau ada sumber tegangan dari PLN, lampu menyala, LBS sudah close, maka tegangan sudah sampai busbar di incoming dan outgoing. Nah sekarang ini posisi grounding ini masih posisi di grounding, kita harus open dulu. Jadi kalau mau open, kita posisikan di putar ke 0 atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, sekarang grounding sudah open. Sekarang kita akan menutup atau meng-close DS. Ini menunjukkan operasional DS. Kalau DS diposisikan putar ke kanan berarti di close, kalau diputar ke kiri berarti open. Nah sekarang posisi kita akan meng-close, berarti diputar ke kanan. Ya sekarang DS sudah close. Sekarang kita mengarah ke CB. Ini kompartemen CB. Jadi sekarang posisi CB di posisi 0, artinya masih open. Kita akan membuat simulasi. Nanti kalau di sini di busbar sudah ada tegangan, kita mau memasukkan tegangan ke trafo. Berarti CB sekarang kita akan lakukan operasional close. Nah, jadi kita ini ada charging. Jadi kita charging dulu. Nanti kalau sudah indikatornya sudah cas, kita bisa close dengan tombol 1. Tapi sebelumnya kunci A harus dipindah dulu ke bawah. Kita charging. Kalau charging sudah menunjukkan indikator cas, berarti CB sudah siap close. Sekarang kita akan close, nanti maka tegangan dari busbar panel kubikel 20 kV akan masuk ke primer trafo. Nah, indikator sekarang posisi 1, artinya berarti CB sudah posisi close. Maka tegangan akan masuk ke trafo. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai trafo ya. Ini trafo ini kita tadi masih simulasi, jadi ini tegangan PLN belum masuk karena di koneksi sisi PLN masih open, jadi tegangannya masih belum masuk ke trafo. Ya. Saya akan jelaskan dulu untuk trafo. Jadi sekali lagi, yang di posisi belakang atau kabel merah N2 XY ini primer untuk trafo. Jadi tegangannya 20 kV dirubah ke 380 volt, akan keluar ke kabel warna merah, warna hitam. Kemudian ini ada DGPT. Jadi DGPT ini merupakan sensor atau detektor gas, pressure, dan temperatur. Jadi apabila nanti contoh ada temperatur yang tinggi melebihi setting, maka kontak-kontaknya akan close, akan memerintah CB untuk membuka secara otomatis. Begitupun juga nanti kalau ada tekanan oli terlalu tinggi,
Detektor ini akan mendeteksi, kemudian akan memerintah kubikel untuk off, sehingga trafo akan mati. Artinya tegangan yang primer trafo akan dimatikan oleh kubikel. Sekian untuk penjelasan dari saya apa terkait dengan isi dari gardu pelanggan. Ya, baik kawan-kawan, bagaimana penanganan apabila terjadi gangguan overload atau overcurrent terhadap operasional kubikel DM1A? Ya, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Ini kubikel DM1A, ini incoming kubikel. Nah, di DM1A ini terdapat komponen CT, PT, dan CB. Kemudian ada juga relay proteksi. Ini tipe SFG P3U30. Kemudian ada power meter. Nah, bagaimana apabila terjadi gangguan overload yang diakibatkan oleh beban atau terjadi hubung singkat yang diakibatkan oleh trafo apabila terjadi gangguan fungsi pada trafo, ya. Jadi relay proteksi ini akan mendeteksi gangguan sehingga akan memberikan sinyal kepada CB untuk open secara otomatis. Maka ketika terjadi gangguan nanti indikator akan menyala. Di sini akan ada indikator menyala. Kemudian penanganannya nanti harus di reset. Jadi relay proteksi harus di reset terlebih dahulu dan gangguan juga harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kalau di reset belum ada, belum bisa, berarti gangguannya masih ada sehingga gangguan harus dihilangkan terlebih dahulu, kemudian baru di reset dengan menekan tombol F1 sampai dengan indikator hilang, baru kemudian dioperasionalkan kembali dengan cara CB di close dengan menekan tombol 1. Terima kasih.